Di video kali ini spesial buat kamu, apa kejutan dari semesta untuk kisah cinta kamu. Terutama buat kamu single, silakan tonton videoku. Siapa tahu ada kejutan manis yang menunggu kamu menjelang akhir Mei nanti. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Kalau kamu sudah sering nonton videoku, aku minta maaf dulu karena beberapa hari ini aku nggak upload video sama sekali. Aku minggu lalu baru dapat undangan dari YouTube untuk datang ke sebuah event, kemudian berlanjut ke libur panjang akhir pekan. Jadi aku sekarang baru bisa bikin video buat kamu, I'm so sorry. Tapi di video kali ini seperti yang sudah kujelaskan di awal tadi ya, aku akan bikin mengenai kejutan apa yang datang untuk kamu menjelang akhir Mei 2025, khususnya di zona kisah cinta, terutama lagi buat kamu yang single. Jadi tonton videoku sampai habis. Kita mulai aja readingnya tanpa berlama-lama. Kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe dulu, boleh like, boleh meninggalkan komen. Kalau kamu di sini butuh reading yang lebih private, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Oke, aku lanjutkan. Ada Knight of Pentacles, The Magician, Six of Wands, The Moon, Strength. Yang bisa aku bilang di sini, kalau selama ini kamu sudah sering manifestasi tentang apa yang kamu harapkan di kisah cinta kamu, siapa orangnya, kondisinya, caranya mencintai kamu, aku rasa di sini jawaban dari doa dan manifestasi kamu akan mulai sedikit demi sedikit kelihatan. Di sini bisa aja berupa hadirnya seseorang. Kalau aku lihat di sini sih masih muda ya, 25 sampai 30. Pergerakannya pelan, tidak terburu-buru, mengamati kamu dulu sebelum dia yakin untuk datang kepada kamu. Tujuannya jelas ke satu poin yang serius mengenai kisah cinta. Di sini dia juga sangat stabil secara emosi, setianya juga bagus. Yang pasti aku rasa kalau itu menjadi poin dari doa-doa kamu selama ini, maka itu akan mulai tuh kelihatan jawabannya. Kalau kamu perempuan, maka di sini kamu hanya perlu duduk tenang atau fokus dengan apa yang menjadi keseharian kamu. Rawat diri kamu dengan baik, fokus dengan pekerjaan, pendidikan, hobi-hobi kamu, do your best. Dia yang akan datang sendiri kepada kamu. Jadi kamu nggak perlu repot mencari tahu di mana dia, harus datang kemana, nggak usah. Dia yang akan datang sendiri. Dan di sini kalau aku lihat memang sudah waktunya ya. Jadi divine timing kamu menjelang akhir Mei ini, antara kamu emang akan didatangi seseorang atau kamu memang lagi dalam posisi sudah menyerahkan semuanya kepada semesta. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik, dan yang terbaik itulah yang akan datang. Jadi keajaiban itu paling sering terjadi justru ketika kamu sudah ikhlas melepaskan doa-doa kamu. Sudah nggak mengikat lagi kayak harus banget Tuhan, harus banget semesta di bulan Mei, di bulan ini tuh enggak. Jadi kamu kayak ya sudah, aku sudah mendoakan, kapan waktunya aku serahkan ke semesta, kepada Tuhan misalnya kayak gitu. Dan di sini yang bisa kulihat juga bahwa kamu tidak perlu mencemaskan status single kamu, terutama kalau kamu melihat teman-teman kamu sudah ada yang menikah, sudah punya pacar gitu-gitu ya. Karena di sini sebenarnya semesta ingin bilang kamu selalu dijaga, kamu selalu dilindungi. Jadi kalau sebelumnya kamu pernah kenal dengan seseorang atau mungkin baru putus dengan seseorang, itu sebenarnya semesta sedang menjaga kamu dari hal-hal buruk yang kamu nggak tahu apa itu, tapi kamu tuh sedang dilindungi. Jadi masa depan kamu sedang dilindungi dari seseorang yang gak baik, yang mungkin sekarang kamu ngerasa dia baik, kamu menangisi kepergian dia, padahal perginya dia dari hidup kamu bentuk perlindungan. Jadi semoga kamu juga selain memanifestasi atau mendoakan, kamu juga sudah mulai bisa pelan-pelan mengikhlaskan orang-orang yang pernah hadir di hidup kamu, atau mungkin masih kamu harap-harapkan untuk ya diikhlaskan gitu. Di sini intinya agak nggak enak sih, cuma kalau kamu bisa mengikhlaskan sebuah kondisi, kamu nanti akan lihat ada banyak keajaiban yang semesta kasih di hidup kamu. Terutama di sini kemungkinannya orang baru sih. Aku tahu di sini kamu mungkin banyak yang galau, sedih. Kapan ya Kak jodoh aku datang? Seperti apa ya Kak ciri-cirinya? Kenapa ya Kak temen aku tuh gampang banget gonta-ganti pacar? Aku tuh loh sudah bertahun-tahun, satu aja belum gitu. Nah, di sini kamu harus melihat ke diri kamu lagi. Aku sering banget bilang ya, terutama di personal reading dengan klien-klien aku, bahwa apa yang kamu lihat,
apa yang menjadi keseharian kamu, itulah jiwa kamu, itulah diri kamu. Jadi di sini kalau misalnya kamu ngerasa kenapa ya kok aku susah, maka mungkin kamu di sini gantilah kata-kata susah, jodoh, berat, jodoh itu dengan Tuhan atau semesta ngasih waktu kepada aku untuk aku belajar dulu nih tentang diri aku, mengeluarkan potensi terbaikku, punya pengalaman lebih banyak, sampai nanti ada waktu terbaik di mana aku akan bertemu dengan dia. Jadi kamu jangan melabeli diri kamu dengan sesuatu yang berat atau beban gitu loh. Takutnya nanti akan menjadi begitu. Karena di sini aku lihat banyak sekali dari kamu yang nggak sadar bahwa kata-kata dan pikiran kamu itu powernya besar sekali. Jadi kalau kamu bilang, it's okay, aku sekarang masih sendiri, tapi yang datang nanti langsung yang terbaik gitu. Jadi hati-hati dengan kata-kata kamu, baik ke orang lain atau ke diri sendiri terutama. Dan di sini juga aku pengen bilang bahwa tentang kisah cinta, tentang pasangan kamu, tentang jodoh kamu itu bukan hanya tentang siapa dia, tapi siapa kamu. Dan aku rasa dia akan menjadi cerminan kamu ya. Kalau kamu baik, dia baik. Gini, tapi Kak, kenapa ada orang baik ketemunya sama pasangan yang nggak oke gitu? Kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Selain karakter kamu begini gini, banyak perempuan Indonesia itu karakternya baik. Karakternya baik, tapi belum selesai dengan inner work-nya. Atau mungkin masih ada di sini inner child yang terluka. Memang baik, perhatian, tulus cintanya, manis, tapi ada yang belum selesai di dalam dirinya. Coba kamu gali itu dulu. Kelihatannya di sini entah ya, tapi pesannya lebih kepada coba gali lagi diri kamu. Di sini semesta percaya, aku pun percaya kamu baik. Kamu penuh dengan cinta, penuh dengan passion, penuh dengan kelembutan. Tapi lihat ke diri kamu, ada nggak hal-hal tentang masa lalu kamu, masa kecil, masa remaja kamu, itu yang belum tuntas. Mungkin sakitnya, kamu dulu pengen disayang orang tua kamu, tapi mereka mungkin nggak hadir. Atau mungkin mereka ada, tapi nggak bener-bener hadir buat kamu. Kamu dulu pengen dipuji, tapi nggak ada yang muji kamu. Kamu pengen dipeluk, tapi nggak ada yang meluk kamu. Selesai dulu dengan itu. Karena agak sayang-sayang kebaikan hati kamu kalau inner work atau inner child kamu masih belum beres. Karena itu somehow secara nggak kamu sadari itu kayak menarik orang-orang yang nggak baik datang di hidup kamu. Nggak tahu kenapa tapi pesannya seperti itu. Ya. Dan di sini kalau kamu sudah selesai dengan apa yang barusan aku sampaikan, kamu akan baik-baik aja. Kamu akan melihat ada banyak keberkahan datang di hidup kamu. Pasangan, jodoh itu hanya salah satunya, yang lain tuh kayak menyertai. Dan itu sebagai mode dimana kamu memutus kepahitan masa lalu kamu. Kamu berani untuk mengangkat lagi hidup kamu. Kamu berani untuk menuju versi terbaik kamu. Itu. Ini kan aku tujukan tadi memang untuk kamu-kamu yang sudah siap untuk pasangan atau untuk hubungan yang benar-benar serius dan bahagia. Sebagaimana doa kamu. Aku yakin doa kamu semua baik. Maka di sini, dan aku yakin juga kamu baik ya. Sifat karakter kamu pasti baik. Niat kamu pasti baik. Nah sekarang coba lihat ke diri kamu. Apa? Masih ada luka kah? Masih ada kepahitan? Masih ada dendam? Masih ada iri dengki? Tuntaskan itu dulu. Itu kunci pertemuan kamu dengan dia. Dan ya di sini the tower. Ada sesuatu yang hancur di diri kamu. Aku nggak tahu apa karena setiap orang beda. Jadi kalau kamu pengen lebih detail, kamu boleh banget datang ke aku untuk personal reading. Tapi kalau sekarang kamu sudah mulai menyadari, oh iya kak, aku punya hubungan yang nggak baik dengan orang tuaku hubungannya berantakan, waktu kecil aku diabaikan. Misalnya yang begitu-begitu, tuntaskan dulu. Jangan sampai kamu di sini, kamu tuh baik loh. Tuh kan aku bilang, kamu tuh baik. Kamu tuh pintar, kamu tuh cerdas, kamu bisa menjaga nama baik kamu, intuitif. Baik banget di sini. Tuhan ngasih hati yang baik buat kamu. Tapi namanya perjalanan hidup ya. Ini harus kamu tuntaskan. Jangan sampai ada yang belum selesai di dalam diri kamu yang nanti kalau kamu biarkan itu meledak suatu saat. Atau punya kecenderungan menarik orang-orang yang kurang baik di hidup kamu. Atau masalah-masalah yang sebenarnya bisa kamu hindari kalau kamu sudah selesai dengan diri kamu sendiri gitu. Ini mungkin reading aku agak sedikit dark atau mungkin nggak bisa diterima semua orang, tapi nggak apa-apa. Walaupun mungkin cuma 1 atau 10 orang yang bisa memahami inti dari readingku hari ini, berarti memang ini pesannya penting buat kamu ya. Aku mau lihat lagi beberapa poin lainnya, mungkin sedikit membantu. Apa sih yang harus kamu tuntaskan dulu tentang diri kamu, atau mungkin kehati-hatian kamu.
atau mungkin kabar baik justru ya. Coba kita lihat. Komunikasi. Jadi gini, berkomunikasi dengan teman, sahabat, keluarga itu tuh beda banget ya dengan seseorang yang nanti akan menjadi pasangan kita. Itu pasti ada tekanan, ada harapan, ada agak-agak canggung gitu kan. Karena kamu takut ditinggal, takut diputusin, takut berantem gitu kan ya. Tapi di sini belajar untuk bisa berkomunikasi dengan lebih sehat. Jadi kalau kamu tipikal yang cenderung people pleaser alias suka membahagiakan orang tapi lupa membahagiakan diri sendiri, belajar untuk menyuarakan isi hati kamu. Kalau kamunya kecewa, terluka, marah, bilang aja ke dia, sayang aku tuh sedih loh, sayang aku tuh marah loh sebenarnya gitu, dengan cara yang baik. Jadi di sini selesaikan dulu isu tentang komunikasi kamu. Kamu mungkin bisa berkomunikasi dengan baik ke klien kamu, ke teman kantor, ke teman kampus kamu, tapi bagaimana dengan orang yang akan menjadi pasangan kamu? Karena itu energinya pasti beda. Jadi ayo berlatih untuk bisa menyuarakan isi hati. Jangan hanya karena kamu nggak ingin bertengkar dengan seseorang, kamu jadi memendam sesuatu yang nanti malah jadi bom waktu buat kamu. Jadi hati-hati, di sini semesta melihat kamu punya kualitas yang bagus untuk komunikasi, hanya perlu dilatih sedikit lagi. Sedikit lagi. Nah, perbaiki. Apapun, setiap orang bisa aja berbeda-beda, tapi perbaiki. Mungkin karakter kamu yang kurang baik misalnya, atau kamu mungkin sekarang adalah generasi muda yang suka ngomong kasar, misalnya enjar-enjir gitu-gitulah ya, apa-apa teriak-teriak gitu. Coba lebih attitude-nya diutamakan, karena di sini semesta melihat salah satu kualitas terbaik kamu adalah kamu yang santun, kamu yang attitude-nya baik, kamu yang kalem lembut. Terutama kalau kamu perempuan ya, laki-laki juga sama, tetap sih harus punya kelembutan. Karena kamu nanti menghadapi perempuan, yang mana kami ini adalah kaum yang lembut gitu. Jadi di sini latih kelembutan kamu, baik ke diri kamu terutama ya. Jadi jangan bilang aku tuh bodoh, aku tuh jelek, aku tuh misalnya amit-amit apalah gitulah ya. Jadi ucapan kata-kata yang baik di sini. Jadi dimulai dari bagaimana diri kamu memperlakukan diri kamu. Kalau kamu jarang mandi ya kamu rajin-rajin mandi sayang. Pakai parfum yang kamu suka. Nggak ada orang yang mau sama orang yang bau. Nggak ada orang yang mau sama orang yang males. Jadi itu contoh aja ya. Aku yakin kamu rajin. Cuma di sini maksudku, kalau emang kamu tahu ada yang bisa kamu perbaiki, perbaiki dulu. Sebelum kamu meminta-minta atau mungkin memohon-mohon ke pasangan kamu untuk dia berubah. Kamu berubah dulu untuk diri kamu sendiri dulu. Gitu. Di sini entah kenapa tapi begitu ya. Dan di sini kalau kamu punya kecenderungan hobi banget meminta orang lain untuk berubah, kamu harus ingat bahwa kita nggak akan pernah bisa mengubah orang lain. Aku aja itu susah untuk bangun pagi. Bangun pagi itu susah gitu. Maksudku aku pengen bilang bahwa aku aja susah untuk mengubah kebiasaan diriku yang kurang baik gitu. Bagaimana aku berharap aku bisa mengubah orang lain yang dia itu punya kepribadian, sudah punya pengalaman hidup, sudah punya idealisme, itu tuh susah gitu loh. Jadi di sini kamu lebih baik lihat ke diri kamu daripada nanti kamu ke orang lain gitu loh. Yes, mudah-mudahan di sini ada kabar baik menjelang akhir bulan Mei nanti akan ada kisah cinta yang dimulai. Mudah-mudahan untuk mayoritas dari kamu yang nonton video ini ya. Jadi penjelasanku tadi itu nggak enak, tapi kalau endingnya seperti ini mudah-mudahan ini akan bagus buat kamu. Menyelesaikan inner work atau inner child itu butuh waktu, butuh menangis, butuh berani menghadapi lagi, datang ke situasi yang gak enak itu mengingat kembali gitu ya. Tapi kalau dapatnya seperti ini sih worth it. Jadi di sini adalah cinta tanpa syarat, cinta yang benar-benar menerima gitu, saling membangun ada. Dan di sini cinta ke diri kamu sendiri sudah penuh, ada passion, saling mendukung kayak gitu. Jadi aku pikir worth it lah ya. Dan di sini kalau kamu pernah ada di situasi kamu dimanipulasi oleh yang sedang dekat sama kamu atau mungkin mantan kamu, belajar dari itu. Ketahui bagaimana polanya agar jangan sampai kamu mengulang pola yang sama. Hati-hati dengan manipulasi. Jadi orang zaman sekarang tuh pinter-pinter ya. Mau laki-laki mau perempuan pinter-pinter gitu. Kadang
memanipulasi. Nah, supaya kamu nggak gampang dimanipulasi, kamu juga harus pintar. Kamu harus ngerti kualitas diri kamu tuh sebagaimana besarnya. Kamu tuh sangat-sangat berharga. Jadi jangan sampai kamu hanya karena pingin pacaran, membiarkan diri kamu dimanipulasi orang lain yang hanya bisa ngasih janji-janji manis ke hidup kamu. Jadi kamu harus tahu polanya ya. Terutama kalau kamu sudah pernah mengalaminya. Dan mungkin nggak ada salahnya juga kamu baca-baca apa sih tanda-tanda manipulasi dalam sebuah hubungan. Manipulasi tuh banyak ya. Manipulasi keuangan, dia morotin kamu dengan dalih ini itu. Manipulasi tubuh kamu dengan sedikit-sedikit ancaman atau banyak ancaman, abusive, meminta banyak hal dari kamu tapi dia nggak ngasih yang terbaik. Itu manipulasi. Jadi hati-hati. Lalu poin lainnya di sini tentang menjelang bulan akhir Mei ya, akhir Mei. Ada honeymoon. Kalau nanti kamu bener-bener dapat hadirnya seseorang, dia deket sama kamu, penasaran sama kamu, menanyakan banyak hal, bahkan mungkin langsung ngajak jalan-jalan, jadian gitu ya. Nikmatin aja waktunya. Dan mudah-mudahan ketika di masa ini kamu sudah benar-benar kenal dengan diri kamu. Karena di sini nih ada gambar perahu, ada angel yang mengarahkan kemana perahunya. Jadi mudah-mudahan ini memang sebuah hubungan yang direstui oleh semesta. Seperti aku bilang tadi, jawaban dari doa-doa kamu. Aku yakin doa kamu baik, jadi mudah-mudahan kamu dan dia memang niatnya baik, tujuannya baik, dengan cara yang baik. Gitu. Aku akan ikut senang buat kamu. Tetaplah optimis tentang kisah cinta kamu. Jadi di sini tetaplah berpikir positif. Tetaplah sayang diri kamu. Kalau kamu ngerasa berat badan kamu semakin bertambah, ya mulai diet, nge-gym, do something. Kalau emang kamu ngerasa ada yang gak beres dengan diri kamu, apapun itu, usahakan. Kalau bisa diubah. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kayak gitu ya. Tetaplah optimis. Tetaplah melihat film-film cinta yang manis. Walaupun di luar sana banyak berita dar-der-dor tentang pernikahan, perceraian lah, apalah, tetap tonton yang bagus-bagus. Karena ingat, di sini banyak yang kamu itu mewujudkan keinginan dengan law of attraction, love of assumption. Jadi hati-hati dengan asumsi-asumsi di pikiran kamu. Karena somehow itulah yang akan terwujud. Maka mulai sekarang dengarkan lagu-lagu yang baik, kata-kata yang baik, film-film yang baik, yang manis-manis gitu ya. Kemudian aman untuk kamu jatuh cinta lagi atau mungkin membuka hati untuk orang baru. Jadi di sini kalau kamu pernah di fase takut jatuh cinta, menjelang akhir Mei ini waktu yang aman, terutama kalau kamu sudah aman di fase tentang diri kamu dan yang tadi itu. Ya. Jadi buka hati kamu untuk menerima cinta dan memberikan cinta kepada seseorang yang kelihatannya sudah dalam perjalanan ya. Jadi tungguin aja. Kemudian aku mau lihat ini. Mungkin pesan-pesan dari dia sebelum dia bertemu dengan kamu. Aku akan ambil beberapa. Tuh langsung ada I love you. Emang dia suka sama kamu. Satu lagi. Oke, I love you dulu ya. Iya, berarti sudah jelas intensitas dia, tujuan dia memang mencintai kamu, ingin memulai sebuah hubungan yang serius sama kamu. Kamu membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Jadi di sini dia berubah karena memang merasa cintanya kepada kamu atau mungkin kisah cinta kalian ini worth it untuk dijalani. Berarti dia dengan kesadaran sendiri tanpa harus kamu minta-minta, dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau yang kemarin dia malas mandi, jadi rajin mandi, pakai parfum, pakai deodoran, memperhatikan penampilan, bekerja lebih giat kalau dia cowok, mulai rajin nabung, gitu-gitu. Dia tipikal orang yang mau minta maaf. Jadi kalau emang dia ada salah, dia akan minta maaf kepada kamu dengan sangat tulus dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Dan dia di sini sangat berharap bahwa hubungan ini akan benar-benar serius ke jenjang yang lebih tinggi. Dan di sini dia tuh agak khawatir kalau kamu tuh sampai membenci dia. Sayang banget nih kayaknya sama kamu ya. Aku ingin kamu hadir di hidupku. Jadi dia sudah juga menunggu-nunggu hadirnya kamu, mendoakan kehadiran kamu, dan kamu adalah jawaban dari doanya dia. Jadi di sini kalian berdua tuh sudah saling mendoakan, tinggal menunggu waktu pertemuannya itu
Ya, mudah-mudahan di akhir atau menjelang akhir bulan Mei ini. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya udah ya. Aku rasa cukup. Aku rasa cukup. Aku akan lihat ciri-ciri lain tentang dia. Dia tipe yang kayaknya lebih suka di rumah ya, nggak terlalu suka jalan-jalan gimana gitu. Kelihatannya suka baca manga atau mungkin komik-komik dari Jepang atau komik lah ya, dari negara manapun. Bisa aja dia pekerjaannya mengharuskan dia sering keluar kota, keluar negeri, atau mungkin dia bekerja di industri traveling atau mungkin penerbangan juga bisa ya. Atau mungkin nanti kamu dan dia beda kota, beda negara. Nanti akan ada kenangan atau mungkin momen pendekatan dia kepada kamu, ngajak kamu nonton kayak gitu-gitu. Suka nonton kayaknya ya. Iya. Ketika lambang ini datang berarti akan ada perubahan besar. Ketika pertemuan itu sudah terjadi, baik di kamu baik di dia. Perubahannya ke arah positif. Jadi ciri-ciri dialah orangnya. Hadirnya dia memudahkan hidup kamu. Hadirnya dia membuat kamu bahagia tanpa kamu harus meminta-minta, memohon-mohon. Hadirnya dia benar-benar bikin kamu mengalami banyak perubahan positif. Berarti itu dia. Kalau yang datang nanti bikin kamu stres, bikin kamu nangis terus, bukan dia. Bukan dia orang yang aku bacakan. Ya di sini kelihatannya kamu dan dia akan ada momen liburan bareng atau mungkin dia akan datang ke kota kamu. Tipikal orang yang sangat disiplin. Kayak sudah punya list impianku sebelum usia sekian harus punya apa. Harus ini, harus itu. Jadi kayak detail banget orangnya. Tipikal yang lebih suka di rumah dibandingkan datang ke tempat-tempat yang rame, nggak terlalu suka party-party kayaknya ya. Tipikal yang suka pakai baju santai, casual. 2 lagi. Nah, ini tipikal orang yang sangat suka kebersihan. Kamu nanti akan lihat rumahnya bersih atau kamarnya bersih, kosannya bersih, rapi, wangi gitu ya. Penampilan dia juga menggambarkan betapa rapinya dia. Jadi kalau kamu agak berantakan, coba lebih rajin lagi, beres-beres dan bersih-bersih. Kelihatannya dia suka makan atau mungkin dia punya usaha di bidang kuliner, kayak makanan sehari-hari kita gitu loh. Kemudian dari zodiak, aku akan lihat bisa zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa, Cancer, Libra, Aquarius, Sagittarius, Capricorn, Aries. Ada unsur nama kamu atau dia W, B, A, F, I, P, Z, Y, D, E, S, K. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 16, 10, 4, 24, 29, 30, 12, 27, 23, dan 14. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kisah cinta kamu menjelang akhir bulan Mei. Semoga aja ini gak hanya tentang dia yang hadir di hidup kamu, tapi juga bagaimana kamu bisa benar-benar mencintai diri kamu sampai ke dalam-dalamnya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Aku doakan yang terbaik buat kamu dan sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.